Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada. Bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen non-PNS Kota Salatiga, dan dalam acara Suluh, Suara Penyuluh, kerjasama antara Radio Betani FM beserta dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau karena Engkau baik dalam hidup kami. Terbukti sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami diberikan sukacita sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu menyertai dan menopang di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan akan memberkati kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Memberkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan sembunyikan di belakang kayu salib yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu datangnya dari Engkau dan boleh memberkati sidang jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang pada saat ini membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul Ketidaksempurnaan yang Sempurna. Ketidaksempurnaan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam masa yang serba canggih ini, banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk tampil sempurna. Contohnya, ada orang yang pengen hidungnya mancung, atau mungkin pengen dahinya itu lancip seperti itu ya, atau mungkin pengen bodinya yang besar, pengen body yang bagus dan langsing seperti itu. Dan mungkin wajah yang sudah keriput karena usia sudah tua, mereka pengen menjadi wajahnya itu keriputannya hilang dan kencang lagi seperti waktu muda. Nah, banyak cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Dengan apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Dengan oplas gitu ya, atau operasi plastik gitu ya, sehingga hidung yang pesek jadi mancung, dahi yang nggak lancip jadi lancip seperti ya, bodinya yang gemuk jadi bisa langsing kembali seperti itu ya. Dan aja juga yang melakukan tanam benang seperti itu ya, supaya kerutan-kerutan di wajahnya ini hilang dan mereka kelihatan kencang seperti anak muda lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara itu dilakukan bukan hanya wanita saja, tetapi sekarang banyak kaum Adam atau laki-laki pun yang juga melakukan untuk perawatan tubuh, sehingga mereka pingin penampilannya itu sempurna seperti itu. Dan supaya mereka lebih percaya diri, mereka pingin penampilannya itu lebih baik dan
lebih sempurna. Jadi mereka melakukan berbagai cara. Untuk apa? Untuk penampilannya itu sempurna. Sampai mungkin mereka harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Sampai mereka pergi ke luar negeri dengan biaya yang banyak. Hanya untuk apa? Hanya untuk penampilan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang sempurna, kata sempurna itu secara umum memiliki arti utuh dan lengkap segalanya, atau tidak bercacat dan tidak bercela. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata sempurna dalam bahasa Yunani adalah teleios. Adalah bentukan dari kata benda telos yang berarti atau memiliki arti akhir atau tujuan atau maksud dan hasil. Nah, jadi manusia disebut sempurna kalau sepenuhnya berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Alkitab mengisahkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kita bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah bila melakukan kasih yang penuh kebajikan tanpa batas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana seorang untuk mencapai kesempurnaan itu? Bagaimana sih dan apa yang harus dilakukan supaya manusia atau seseorang itu mencapai kesempurnaan? Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh manusia supaya mereka mencapai kesempurnaan. Hal yang pertama, bagaimana manusia atau seseorang untuk mencapai kesempurnaan? Hal yang pertama yaitu menuruti segala perintah Allah. Menuruti segala perintah Allah. Sekarang menjadi pertanyaan, perintah yang mana? Perintah yang mana yang harus kita lakukan? Yaitu perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu atau menghormati yang lebih tua dan yang lebih senior. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 18 sampai yang ke-19. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan supaya seseorang itu dapat mencapai kesempurnaan yaitu menuruti segala perintah Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menuruti segala perintah Allah tadi yang saya sebutkan ada menghormati dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita melakukannya? Untuk kita bisa mengasihi orang lain, untuk kita bisa menghormati orang lain. Kalau sampai hari ini kita masih belum bisa menghormati orang tua kita, menghormati teman sekerja kita, menghormati tetangga kita, menghormati orang yang kita kasihi, mari pada saat ini kita mau memiliki komitmen bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kita harus bisa mengasihi, kita harus bisa menghormati orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bekerja di suatu perusahaan, pasti kita memiliki yang namanya teman, seperti itu ya, teman sekerja, satu kantor, satu perusahaan, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang di dalam kantor, di dalam perusahaan yang kita pada saat itu sedang bekerja, mungkin ada teman kita yang
belum bisa mengasihi temannya, atau mungkin tidak bisa menghormati orang lain, saenake dhewe, seperti itu ya. Jadi apa? Tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, dan apa? Saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Dan tidak punya tata krama satu dengan yang lainnya. Bagaimana saat kondisi kita dalam pekerjaan kita, dalam satu kantor, dalam satu perusahaan, ada yang tidak mengasihi kita, ada teman kita yang tidak bisa menghormati kita, pasti tidak ada damai, tidak ada sukacita di dalam kantor itu, tidak ada ketenangan di dalam kantor itu kalau ada salah satu orang kantor ini yang sukanya seenaknya sendiri, tidak bisa menghargai temannya, tidak bisa menghormati temannya, tidak bisa mengasihi temannya, justru malah menjatuhkan temannya supaya dia mendapatkan posisi yang baik, supaya dia dipandang paling bagus sendiri di kantor. Bagaimana kalau kita pada posisi seperti itu di dalam pekerjaan kita? Pasti tidak enak ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau ada teman kita yang memiliki sifat seperti itu gitu ya. Kita pengennya dalam satu pekerjaan di dalam kantor itu nyaman. Kalau kita bekerja nyaman, dalam situasi yang nyaman, pasti segala pekerjaan kita bisa selesaikan dengan baik. Tetapi kalau di dalam kantor itu kita sudah tidak nyaman, karena ada teman-teman kita yang memiliki sifat egois, tidak bisa menghormati teman satu dengan yang lainnya, dan tidak bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, pasti tidak nyaman dan tidak enak saat kita berada di dalam kantor. Untuk mengerjakan pekerjaan pun pasti kita tidak nyaman seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari mulai hari ini kita mau berkomitmen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dimanapun kita berada, mari hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita mau menghormati satu dengan yang lainnya. Saat ada kasih di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada, saat kita mengasihi orang lain dimanapun kita berada, pasti ada sukacita dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengasihi teman kita, mengasihi tetangga kita, mengasihi saudara kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Pasti hidup kita ini tidak akan nyaman. Dimanapun kita berada, pasti banyak orang yang tidak suka dengan kita. Karena apa? Karena sikap tingkah laku kita yang tidak bisa memberkati banyak orang. Kita tidak bisa menghargai orang lain, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Bagaimana orang lain bisa mengasihi kita? Bagaimana orang lain bisa menghargai, menghormati kita kalau kita sendiri tidak bisa menghormati atau kita tidak bisa mengasihi orang lain? Tetapi kalau keberadaan kita di kantor ataupun di pelayanan ataupun di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kita ini bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, bisa menghormati satu dengan yang lainnya, pasti orang yang kita temui pun akan mengasihi kita, akan menghormati kita. Karena apa? Hidup kita menjadi berkat bagi mereka. Dan akhirnya pun mereka pun bisa memberkati kita saat kita berada dengan mereka. Nah, itu hal yang pertama di mana seseorang harus mencapai kesempurnaan, yaitu harus menuruti segala perintah Allah. Dengan apa tadi? Dengan mengasihi orang lain, menghormati orang lain. Dan masih banyak hal yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, memberkati banyak orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana manusia atau seseorang untuk mencapai kesempurnaan. Hal yang kedua yang harus dilakukan yaitu
menciptakan kesatuan dan kesatuan. Menciptakan kesatuan dan kesatuan. Ada damai sejahtera Allah dihadirkannya bahkan di dalam hidup kita. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai kesempurnaan yaitu menciptakan kesatuan dan kesatuan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak berbuat perpecahan atau keributan atau keonaran, perselisihan dan ketidakpedulian satu dengan yang lainnya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ada kesatuan hati di dalam kehidupan kita, yaitu kita tidak membuat perpecahan, kita tidak membuat keributan, kita tidak membuat keonaran ataupun perselisihan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hidup kita ini pengen ada damai sejahtera, maka kita harus menciptakan kesatuan dan persatuan dengan tidak melakukan tadi keributan atau perselisihan dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara. Tetapi apa? Tetapi harus merangkul semuanya. Harus apa? Menciptakan kesatuan, menciptakan hal yang baik dimanapun kita berada. Jangan sampai keberadaan kita ini justru menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena ulah kita. Karena kita suka membuat perselisihan satu dengan yang lainnya terhadap teman, terhadap saudara, terhadap tetangga, sehingga membuat hubungan satu dengan yang lainnya ini jadi tidak baik. Karena apa? Karena kita suka membuat perselisihan satu dengan yang lainnya, terus kita tidak peduli dengan saudara, dengan teman kita, atau mungkin kita selalu membuat masalah sehingga tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita mau dalam hidup kita ini menciptakan kesatuan sehingga ada damai sejahtera dimanapun kita berada, di dalam kita bekerja di kantor, ataupun di dalam keluarga, ataupun kita di lingkungan masyarakat. Kita mau apa? Kita mau menciptakan kesatuan sehingga apa? Ada kebersamaan, ada sukacita, ada saling merangkul, ada saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jangan sampai keberadaan kita justru menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena itu tadi, kita sering membuat onar, kita sering membuat perselisihan, mengadu satu dengan yang lainnya, akhirnya satu dengan yang lainnya jadi bermusuhan, dan akhirnya pun tidak ada kesatuan hati, tidak ada lingkungan yang saling mengasihi, menguatkan satu dengan yang lainnya. Adanya perpecahan. Karena apa? Karena ulah kita yang tidak baik. Nah, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin mencapai kesempurnaan, mari kita mau menciptakan kesatuan
dimanapun kita berada, di dalam kantor, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di gereja, ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Kita mau menciptakan suatu kesatuan yang baik, sehingga satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling mengasihi dan saling memberikan yang baik-baik saja. Mari kita mau di dalam setiap kehidupan kita, keberadaan kita boleh menciptakan kesatuan yang baik. Bukan keberadaan kita membuat banyak orang jadi marah, banyak orang membenci kita. Tetapi mari kita mau keberadaan kita dimanapun kita berada, kita mau menciptakan suasana yang baik bersama dengan saudara kita, teman kita, ataupun sahabat-sahabat kita dimanapun kita berada. Itu hal yang kedua yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan. Dan hal yang ketiga, bagaimana seseorang untuk mencapai kesempurnaan, yaitu hal yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu mengendalikan lidah dengan baik. Mengendalikan lidah dengan baik. Di dalam Yakobus 3 ayat yang kedua, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai seseorang yang untuk dapat mencapai kesempurnaan, yaitu kita harus bisa mengendalikan lidah kita dengan baik. Kita harus dapat menjaga dan memelihara perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberkati. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang membuat batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain ini membuat kecewa. Perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini membuat kecewa bagi orang lain, menjadi batu sandungan, sehingga mereka bisa marah karena perkataan kita, karena ucapan kita. Mari pada saat ini kita sebagai orang percaya yang mau mencapai kesempurnaan, kita mau menjaga perkataan kita, kita mau menjaga lidah kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati banyak orang, sehingga kita saat berada dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi perkataan kita adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang baik, sehingga orang yang mendengarkan akan terberkati. Bukan perkataan yang membuat orang kecewa, membuat orang marah, membuat orang tersinggung. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik, yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Maka apapun yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan yang bisa memberkati banyak orang, sehingga perkataan kita ini boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita perkataan kita memberkati banyak orang, pasti kita memiliki teman yang banyak. Kalau saat kita dimanapun kita berada, kita bisa menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita, sehingga perilaku, sikap, tingkah laku kita dan perkataan
kita bisa memberkati banyak orang, pasti banyak orang yang mau berteman dengan kita, mau bersahabat dengan kita. Tetapi kalau sikap, tingkah laku, perkataan kita tidak bisa memberkati banyak orang, pasti orang tidak mau dekat dengan kita, tidak mau bersahabat dengan kita. Karena apa? Karena hidup kita ini tidak bisa jadi berkat. Jadi banyak orang yang tidak mau bersahabat, miliki saudara seperti kita. Tetapi kalau perkataan kita ini memberkati dan bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan sikap kita, perbuatan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, pasti banyak orang yang mau dan ingin menjadi sahabat ataupun saudara dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui 3 hal ini kita sebagai orang percaya dapat mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, menuruti segala perintah Allah dengan menghormati, mengasihi orang lain. Dan yang hal kedua, menciptakan kesatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perselisihan dan harus peduli dengan sesama. Dan yang hal ketiga adalah mengendalikan lidah, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan yang memberkati. Sehingga kalau 3 hal ini kita lakukan, kita dapat memiliki kesempurnaan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita mau melakukan segala perintah Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau hidup kita ini memiliki kesempurnaan, kita harus nurut, kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga keberadaan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang dan kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana di dalam setiap kehidupan kami ini kami tidak ada yang sempurna di hadapan Kau Tuhan, tetapi kami mau Tuhan sebagai umat-Mu, kami mau hidup kami ini sempurna dengan kami melakukan segala perintah-Mu Tuhan, dengan kami mau Tuhan melakukan segala apapun yang pada saat ini Tuhan perintahkan, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam perkataan kami, dalam sikap tingkah laku kami. Kami mau memberkati banyak orang Tuhan, dan kami mau melakukan segala perintah-Mu. Saat kami mau melakukan segala perintah-Mu, dengan kami mengasihi orang lain, dengan kami menghormati orang lain, dengan kami menjaga perkataan kami, dengan kami mau saling mengasihi satu dengan yang lainnya, atau kami saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kami mampu Tuhan untuk melakukan segala perintah-Mu, dan kami hidup sempurna di hadapan Kau. Saat kami hidup sempurna, di mana kami harus melakukan segala perintah-Mu. Saat kami mau hidup sempurna tetapi kami tidak mau melakukan segala perintah-Mu, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi saat kami, hidup kami mau sempurna, kami mau melakukan segala perintah-Mu, kami mau melakukan segala apa yang baik dalam hidup kami, dan kehidupan kami dimanapun kami berada boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Itu suatu kesempurnaan dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau sisa hidup kami di dunia ini Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh sempurna di hadapan Kau. Saat kami membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau, saat kami bisa mengasihi saudara kami, saat kami bisa mengasihi teman kami di kantor, saat kami bisa mengasihi tetangga-tetangga kami, dan kami juga mau setiap perkataan kami boleh menjadi berkat. Perkataan yang keluar dari mulut bibir kami adalah perkataan yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, boleh memberkati kami dan boleh kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan Tuhan pada saat ini untuk Radio Betani FM, Tuhan memberkati radio ini Tuhan, yang sudah mengizinkan kami untuk kami berbagi berkat rohani melalui kebenaran firman-Mu ini. Tuhan akan memberkati radio ini, Tuhan akan sungguh memberkati setiap pengurus yang ada, setiap orang-orang yang terlibat di dalam
kepengurusan di Radio Betani ini, Tuhan yang mau campur tangan, Tuhan yang mau bekerja dengan luar biasa untuk Radio Betani FM ini ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Betani ini, Tuhan memberkati Bapak Gembala, memberkati semua majelis yang ada, memberkati sidang jemaat yang ada di Betani ini. Tuhan akan memberkati hidup mereka, Tuhan mau pakai mereka secara luar biasa sebagai alat Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulan untuk gereja Betani, kami percaya karena Tuhan yang memulai gereja Betani ada, Tuhan juga akan melanjutkannya. Segala keperluan, segala kebutuhan, segala pergumulan untuk gereja Betani, Tuhan yang akan sediakan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang boleh kami naikkan kepada Engkau pada saat ini. Kami doa menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu, untuk umat-Mu dimanapun mereka berada yang pada saat ini mendengarkan Radio Betani FM. Tuhan memberkati mereka. Kalau saat ini mereka sedang sakit, Tuhan akan menjamah mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Pada saat ini Tuhan akan berikan pemulihan sehingga mereka boleh bersuka cita bersama dengan Engkau. Kalau saat ini mereka rindu akan pekerjaan, kami percaya kepada Engkau, Tuhan akan menyediakan tempat pekerjaan yang terbaik buat mereka. Kalau saat ini mereka sedang bergumul untuk usahanya, Tuhan akan memberkati usaha mereka sehingga Tuhan yang mau campur tangan dalam setiap usaha yang pada saat ini mereka sedang bergumulkan. Kalau saat ini mereka sedang bergumul untuk sekolah, untuk kuliah, Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Anak-anak-Mu yang masih sekolah, yang masih kuliah, Tuhan akan cukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan yang mau campur tangan dan Tuhan yang mau bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, dan ini ucapan syukur kami pada siang hari ini. Kami alaskan ucapan syukur kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.